Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membahas tentang pelajaran kita, itu berkaitan dengan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, langkah kerja anak-anak yang budiman serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, LKPD untuk pelajaran PAI khusus bagi siswa SMP kelas 7 ya. Adapun KD-nya, kompetensi dasarnya adalah memahami makna Al-Quran surat Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta terkait dengan ilmu, hadis terkait dengan ilmu. Kemudian kompetensi keterampilan yang harus dimiliki oleh Anda semua ya, anak-anak siswa SMP khususnya ya. Pertama itu membaca Quran surat Mujadalah ayat 11, kemudian membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tertil. Kemudian menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan dalam Quran surat Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Al-Rahman 33 ayat 33. Adapun indikator atau tujuan dari pembelajaran kita ini, pertama, siswa SMP mampu atau dapat menyebutkan arti surat Al-Rahman ayat 33 dan Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, siswa SMP dapat menjelaskan kandungan makna ya surah Ar-Rahman ayat 33 dan Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum bacaan man yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Mujadalah ayat 11. Nah, adapun petunjuk belajar atau kegiatan di rumah selama COVID-19 ini ya, pertama mulailah membaca dengan bacaan basmalah setiap memulai melakukan perbuatan baik. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan membaca surat Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dengan tajwid yang benar serta membaca arti dengan hikmat. Kemudian yang kedua, carilah makna kandungan yang terdapat dalam Quran surah Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan tajwid apa saja yang terdapat di dalamnya. Kemudian tulislah di buku Anda, buku antum semua anak-anak ya SMP, atau di flyer atau bikin atau buat PowerPoint singkat apa saja kandungan atau makna yang terdapat dalam Quran surah Mujadilah ayat 11 Ar-Rahman ayat 33. Misalnya, makanlah yang halal dan baik. Ini misal. Serta lingkari hukum tajwid ya, yang ada di dalam dua surat ini ya, serta beri nama ya. Misalnya lingkaran pertama diberi nama ya, ikhfa misalnya. Diberi nama ikhfa dan seterusnya. Dari hasil pekerjaan anak-anak yang budiman yang dimuliakan oleh Allah SWT dibuat dalam bentuk atau Anda presentasikan dan divideokan. Presentasi itu divideokan. Nah, kemudian judul yang akan dibahas atau tema pembelajaran kita itu tentang ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah ya. Materinya di buku halaman 76 ya. Kemudian Quran surat Ar-Rahman tadi ayat 33 ini ya, ya ma'syaral jinni
wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard ila akhir ayat. Kemudian surat Mujadalah, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis ila akhir ayat, dan seterusnya dibacakan. Dan ini terjemahannya. Kemudian terjemahan juga surah Mujadalah, dan ini juga dipelajari, ya, menerapkan hukum ilmu tajwid khususnya di dua surat tadi, ya, Mujadalah dan surat Ar-Rahman tadi, ya, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, ya, nanti dilingkari. Kemudian hadis menuntut ilmu, ya, ini Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis berikutnya, ya, ini dibaca bila perlu dihafal. Evaluasi nanti, ya, ada 10 soal ini dikerjakan, ya, 10 soal ini dikerjakan. Ini adalah untuk mengecek tingkat pemahaman dari bacaan yang sudah dibacakan dan sudah dijelaskan. Nih. Kemudian 10 ini dijawab, ya. Oke. Dan setelah antum mempresentasikan, ya, hasil karya antum, ya, hasil kreativitas antum, maka Bapak akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu menguatkan dari apa yang anak-anak pahami. Pertama adalah mengapa Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu, atau seberapa pentingnya Al-Quran dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jelas, ya, pertama, khususnya ilmu pengetahuan itu adalah ibadah ketika kita senantiasa mengusahakannya, mempelajarinya, ya. Setiap umat Islam wajib, ya, untuk beribadah seperti sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Dan menuntut ilmu adalah sebagian dari ibadah yang agung dan utama. Dan yang namanya ibadah tentulah memiliki nilai pahala tersendiri. Namun tentu saja ilmu yang dituntut haruslah ilmu yang baik dan bermanfaat agar berkah. Nah, jelas, ya, menuntut ilmu itu sebuah ibadah, ya, dan pahalanya insyaallah besar, ya. Tentu Anda atau kamu familiar dengan hadis di bawah ini. Apabila seorang muslim atau seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala segala amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ada ilmu yang bermanfaat. Hadis tersebut sangat terkenal dengan menunjukkan bahwa ilmu memiliki pahala yang besar. Bahkan saat kita sudah meninggal pun, oleh karena itu tuntutlah ilmu sebanyak mungkin dan gunakan untuk kebaikan. Niscaya pahalanya akan terus mengalir. Nah, apa sih manfaat ilmu, ya, dan Al-Quran yang kita bacakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu jelas, ya. Manfaat di dunia saja kita bisa mendapatkan dan merasakan, ya.
Kalau kita berilmu, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini ya. Tapi rajin-rajinlah membaca ya, karena sumber ilmu pengetahuan itu dengan membaca, sehingga ada bekal di dalam kepala kita ya, ada cahaya ya. Cahaya itu adalah dari ilmu tadi ya. Nah, apalagi ketika kita senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran, tilawah, murojaah ya, atau tadarus ya, itu jelas akan mendapatkan ketenangan jiwa ya. Anda bisa lihat ini orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dalam kehidupannya ya. Bayangkan di dalam bus yang penuh dengan goncangan ini, mereka tetap senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi kita yang banyak sekali waktu duduk-duduk ya, malu kita rasanya dengan orang-orang seperti ini yang sedang berdiri saja di bus mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka merasakan begitu tenangnya ketika mereka bersama Al-Quran ya. Dan Allah menyebutkan ala bizikrillah tanma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah ya, hati menjadi tenang. Nah, ya, ini sebuah ilustrasi ketenangan ya, yang begitu tenangnya, dan ketenangan ini ya akan dimiliki oleh orang-orang muslim, khususnya orang-orang beriman yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, manfaat di akhirat itu jelas ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama membaca Al-Quran itu ya, Allah akan mengkaruniakan, memberikan kepada kita ya ganjaran dari apa yang kita usahakan di dunia ya. Allah menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ya diri-diri yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang ya, irji'i ila rabbika ya radiyatan mardiyah ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang radiyah mardiyah ya. Nah, fadkhuli fi ibadi ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku ya. Siapa golongan hamba-hamba Allah itu ya? Para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in ya, para sahabat-sahabat yang senantiasa dekat kepada Allah SWT ya, berjuang di dunia ini dengan baik ya, dan apalagi perjuangan itu adalah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari apa yang kita usahakan dan apa yang kita lakukan di dunia ini yang tidak sekedar memberikan manfaat bagi kita di dunia, juga Allah akan menyiapkan kepada kita wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah akhir dari kegiatan, akhir dari amalan-amalan, akhir dari perjuangan kita di dunia ya. Itu saja yang mungkin akan